Tahun 2026 tuh mungkin salah satu yang jadi ini ya, yang jadi perubahan teknologi stack terutama, saya sendiri ya. Jadi di sini saya mau sharing tentang apa sih teknologi stack yang biasa saya gunakan terutama di tahun 2026. Kita nggak cuma bahas teknologi untuk bikin aplikasi, saya juga bakal bahas ya tentang development tool apa aja yang saya gunakan. Yuk kita bahas. Jadi nanti kita akan bagi ya. Jadi kita bagi di sini, jadi yang pertama itu adalah teknologinya ya. Teknologi stack-nya ya. Nah, lalu di sini nanti kita bahas development tool. Nah, tapi mungkin development tool untuk di laptop pribadi aja ya, jadi nggak sampai ke production. Kalau production kan nanti panjang lagi lah bahasanya. Jadi kita fokusnya di laptop aja ya. Oke, teknologi stack apa aja sih yang saya gunakan ya tahun 2026 ini. Jadi tahun 2026 ini saya fokus ke salah satu bahasa aja. Jadi dulu tuh saya justru nggak suka bahasa ini, tapi somehow sekarang saya malah lebih sering menggunakan bahasa ini. Bahasanya apa? Bahasanya adalah ini ya. Untuk bahasa itu saya pakainya TypeScript. Nah, jadi ini bahasa yang saya gunakan. Nah, kenapa saya pilih TypeScript? Simple sih, karena biar saya nggak terlalu pusing beda bahasa antara front end dan juga back end. Jadi saya akan menggunakan bahasa yang sama entah itu di front end ataupun di back end. Jadi saya nggak pakai beda, contohnya di front end-nya pakai JavaScript, di back end-nya pakai TypeScript, enggak. Saya dua-duanya pakai yang sama. Jadi dua-duanya pakai TypeScript. Nah, pertanyaannya kenapa enggak JavaScript? Simple sih, karena TypeScript itu ada, ya walaupun akal-akalan sih TypeScript-nya ya, tapi lebih ke ya ada TypeScript-nya gitu ya. Jadi lebih aman lah dibanding menggunakan JavaScript. Ya walaupun tidak seaman seperti kalau teman-teman pakai Golang, Java, Rust, dan lain-lain ya. Tapi somehow kenapa saya pakai ini, karena simple, karena saya pengen satu bahasa aja untuk backend dan juga frontend. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini bahasanya. Nah, next-nya itu apa nih? Jadi kita bahas yang frontend dan juga backend. Nah, kalau untuk yang frontend-nya ya, jadi untuk frontend-nya, itu saat ini, teman-teman mungkin banyak yang tahu juga, kalau saya tuh pakainya Svelte ya. Nah, jadi walaupun di pekerjaan utama saya menggunakan Vue.js ya, tapi jujur saat ini untuk proyek-proyek personal atau proyek-proyek saya gitu ya, di luar dari pekerjaan utama, itu sekarang saya selalu menggunakan Svelte ya. Nah, bahkan di pekerjaan utama saya pun sekarang ya, beberapa tim udah mulai coba juga untuk implementasi Svelte. Nah, kenapa coba saya pakai Svelte? Simple sih ya, Svelte itu. Yang pertama tuh kencang banget ya. Dia kan sebenarnya kan kayak nggak ada virtual DOM gitu ya. Jadi dia tuh murni pure JavaScript ketika dikompil. Jadi Svelte itu sebenarnya kayak compiler sebenarnya ya, bukan framework yang kayak Vue atau React gitu ya. Jadi makanya hasilnya tuh kenceng banget. Jadi saya suka banget menggunakan Svelte ya. Nah, lalu gimana dengan backend-nya? Nah, ini agak berbeda nih. Backend-nya ya, apakah kebanyakan kan pasti mikir ya udah kalau backend-nya berarti pakainya Node.js. Enggak, saya pakainya saat ini pakainya Bun ya. Kenapa saya pakai Bun? Yang pertama kenceng banget, dan yang kedua Bun itu banyak banget fiturnya. Ini sebenarnya agak kontradiktif ya. Kita tahu kalau sekarang itu banyak banget orang bikin teknologi itu bikinnya tuh modular. Teman-teman bisa lihat contohnya ada di Node.js gitu ya. Cuma bikin Node.js-nya saja dengan NPM-nya, nanti kalau teman-teman butuh fitur lain, teman-teman tambahin plugin-pluginnya ya, package-nya ke dalam si Node.js. Teman-teman pakai Rust juga sama ya, Rust-nya aja compilernya gitu ya, dan fitur-fitur standar library-nya, kalau teman-teman butuh apa-apa itu di-include sebagai dependensi gitu ya. Nah, termasuk Java gitu ya. Java dulunya kan satu compiler, bukan, virtual machine-nya itu dulu gede banget ya, dianggap kayak monolith, tapi akhirnya dipecah-pecah di Java-Java yang versi baru. Nah, Bun itu agak aneh. Dia tuh malah kebalikannya ya. Makin ke sini Bun itu nambahin fitur-fitur gitu ya ke dalam aplikasi Bun-nya. Nah, jadi seakan-akan Bun tuh mirip the next monolith lagi ya. Jadi aplikasinya Bun ya, satu doang, tapi dalam itu fiturnya banyak banget ya. Dari ya tahulah kita ya. Jadi dia itu runtime gitu ya. Nanti teman-teman cari, kalau dulu kan misalnya kalau kita mau testing harus install Jest misalnya di Node.js. Ini udah ada ya. Tesnya udah ada, test framework-nya gitu ya. Linternya udah ada. Pokoknya hampir semuanya itu ada fiturnya. Bahkan sekarang yang terbaru gitu ya. Mereka sempat bikin untuk image processing juga di dalam Bun-nya, dan yang terakhir itu kayak markdown feature lah, itu ada juga di Bun-nya. Jadi itu mereka tuh malah masukin fitur ke dalam Bun sebagai satu kesatuan. Enaknya apa? Enaknya adalah berarti kita nggak butuh banyak tool lagi ya, karena bawaan dari standar Bun-nya itu udah ada. Yang nggak enaknya apa? Ya takutnya sih kedepannya bakal jadi the next Java lagi ya, karena jadi banyak banget fiturnya. Tapi somehow sampai versi Bun yang terbaru ini,
itu masih bagus. Dan jujur ketika saya pakai ban itu kencang banget ya. Nah, walaupun saya di sini pakai Svelte ya untuk framework front end-nya, tetap saya untuk melakukan build dan juga compile kode Svelte-nya itu tetap pakai ban. Jadi saya sama sekali tidak menggunakan Node.js ya. Jadi full entah itu front end dan juga back end saya pakainya ban. Nah, terus gimana dengan framework-nya? Ini kan teknologinya ya. Gimana dengan framework BE-nya? Nah, untuk BE-nya sendiri itu saya pakainya Elysia JS ya, dan juga kalau untuk ininya ORM-nya Drizzle ORM ya. Dan yang lainnya tuh sebenarnya sih mirip-mirip kayak library-library bawaan dari Node.js karena kan bisa dijalankan di ban juga. Nah, ini teknologi yang saya gunakan. Jadi simple banget. Jadi saya cukup pakai satu bahasa TypeScript doang, lalu front end-nya saya pakai Svelte ya, dan back end-nya pakai ban, dan itu somehow sampai sekarang saya enak banget sih pakainya. Jadi ini kenceng banget, dan yang paling enak tuh ini ya, orang-orang tuh gampang familiarnya karena orang-orang udah terbiasa pakai JavaScript, dan ketika pakai TypeScript ya kayak cuma belajar sebentar aja udah bisa. Beda kalau saya pakai teknologinya beda jauh nih. Contohnya yang belakangnya pakai Golang, depannya pakai TypeScript tuh beda jauh tuh, ya. Jadi somehow susah juga nyari yang full stack seperti itu. Tapi kalau ini semuanya gampang banget. Nah, jadi ini teknologinya. Jadi ini hampir semua project saya, termasuk kalau teman-teman buka website Programmer Zaman Now, itu di rewrite total menggunakan TypeScript ya, dan ban ya, depannya Svelte, belakangnya ban. Jadi seperti itu. Jadi kencang banget, dan hasilnya ya menurut saya sih memuaskan ya. Jadi terutama dari performance-nya. Oke, next-nya adalah development tool-nya. Ini adalah yang berubah total. Saya dulu itu ya biasa pakai JetBrains IDE. Contohnya teman-teman tahu lah, kita sering teman-teman sering nonton video saya, ada yang pakai IntelliJ IDEA gitu ya. Ada juga yang WebStorm ya, ada PHP Storm dan lain-lain. Nah, 2026 itu saya kayaknya udah jarang banget buka IDE ya. Kenapa? Karena ya thanks buat agentic AI yang sekarang itu semakin keren ya, semakin bagus banget sehingga saya bisa fokus eksekusi ide juga ya, dan karena saya udah biasa di programming, jadi akhirnya ya gampang banget ya ketika kita mau ngarahin si agentic AI-nya. Jadi sekarang itu full ya, jadi ini saya nggak pakai lagi ya, bahkan sekarang saya jarang juga pakai, apakah saya pakai text editor? Somehow saya sekarang jarang juga, kalaupun buka text editor cuma buat baca paling ya, baca kayak markdown-nya dan lain-lain. Nah, jadi sekarang tuh full ya, semuanya pakai terminal ya, atau CLI, atau kalau teman-teman di Windows ya pakainya command prompt ya, seperti itu. Nah, terus ya pakainya saya yang ini ya, agentic AI, pakainya yang contohnya yang saya biasa pakai Cloud Code misalnya. Teman-teman mungkin bisa pakai Codex dan lain-lain. Tapi ini akhirnya saya cuma pakai ini aja sekarang. Jadi untuk development apapun. Nah, saya pakai Visual Studio Code saat ini cuma untuk baca ya, baca, murni baca. Jadi sekarang mungkin porsi coding saya mungkin kayak seakan-akan 95% nggak ngoding lagi gitu ya, 5% cuma codingnya ya, itu juga cuma ngedit-ngedit dikit aja. Dan tapi 95% itu akhirnya saya udah assign semuanya ke agentic AI. Jadi ini tahun 2026, jadi ini kayaknya berubah total dari tahun-tahun sebelumnya ya, terutama tahun 2024 semuanya masih manual, coding manual, agentic AI masih jelek, tapi sekarang itu udah full seperti ini. Nah, jadi ini teknologi stack yang saya gunakan di tahun ini. Jadi nggak ada yang aneh dan nggak ada yang ribet. Jadi harusnya teman-teman juga bisa ngikutin kalau misalnya mau.